Saya mau tanya kepada Mas Sedot, apa beda filosofi atau cara pandang mendasar Barat dan Timur tentang kesehatan? Misalnya kalau yang saya asumsikan gini, kedokteran Barat itu terlalu mengandalkan sesuatu dari luar manusia, sehingga muncul kata pasien. Jadi pasien adalah orang yang tidak berdaya, yang harus disembuhkan sesuatu dari luar dirinya, sehingga tidak terbangun dan tidak ditradisikan, atau mungkin memang dihalangi oleh industrinya ya, di mana manusia sebenarnya memiliki segala hal yang memungkinkan dia untuk menghalangi penyakit atau menyembuhkan penyakit, seperti yang kita praktekkan di Ma'iyah. Bi sekonjromu dhewe nek bener ya, kalau hidupmu bener, maka kita sudah punya mekanisme. Bahkan Allah selalu, Pak Muzamil ya, Allah itu selalu inna ma'al usri yusra, selalu ada. Jadi kalau likulidain ya dawa. Nah cuman orang Barat, kedokteran Barat, dawa ini selalu di luar. Sementara orang Timur, dawa itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi misalnya aku biar nganggo kacamata ya, ngene iki. Lagi hilang terus, carry terus nek Maihan karo. Sesuk kesel tuh aku, wis rasa nganggo wae tak sentak mataku iso maca ngono aku. Wis saiki sak cilik-cilike huruf kene tak wacane kene. Kuwi mergo tak sentak mripatku. Manut iki tugasku gedhe iki. Angel iki ben bengi koyo ngene iki direpoti koyo ngene iki. Kuwi manut to ngono kuwi. Akhire iso maca aku. Jadi aku serang kacamata. Nah, saya kira itu ada teorinya dalam Islam menurut saya. Karena kita itu transformator dari kehendak Allah. Sepanjang berada di garis kehendak Allah, maka itu bisa terjadi atas bantuan Allah juga. Itu sebagaimana benih padi ditanam ya tumbuh padi. Dan itu tidak hanya zat, tidak hanya benda, tidak hanya benih, tapi juga apapun saja yang terjadi dalam kehidupan kita bisa terjadi seperti itu. Jadi tadi saya sholat Jumat sama teman saya SMA satu kelas. Kui sujud wis angel banget kae. Selungguh tahiyat wis ra iso, tahiyat 2 wis ra iso, padahal ning pinggirku dan dia ngelirik-lirik aku. Ainun ngene iki. Petang jam ngene. Mangan opo kon niku? Lho malah pertanyaannya mangan opo. Pertanyaannya keliru kan niku mangan tagak. Nah itu kan baru kan gitu ya teman sekalian. Itu contoh Mas. Nah, itu yang pertama. Jadi filosofi dasarnya. Nomor 2, kenapa tidak sejak semula kedokteran itu kedokteran Barat mengembangkan dirinya di dalam komprehensi jasad dan roh itu? Kenapa baru akhir-akhir ini saja baru mulai berpikir bahwa kesehatan itu dibangun asal mulanya adalah dengan berpikir yang jujur, ya, hati ikhlas dan seterusnya. Itu baru ditemukan akhir-akhir ini saja. Kenapa tidak sejak semula ada filosofi dan pandangan seperti itu gitu? Mohon izin Mas Edot. Yang pertama bahwa kedokteran Barat selalu melihat dari fenomena fisik yang nyata. Jadi fisikal. Seperti ada pepatah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kualik kuwi. Kalau dari kedokteran Timur mens sano in corpore sana, di dalam jiwa yang sehat nantinya akan ada tubuh yang sehat. Misalnya orang yang utuh-utuh nang pinggir dalan mlaku ngono kae, dia nggak pernah sakit, nggak pernah flu, nggak pernah ini. Menurut kedokteran Barat, dia jiwanya sakit gitu, karena tubuhnya mungkin dia sakit juga. Nah, kesalahan bukan kesalahan tetapi pola pikir yang berbeda. Jadi pandangan ekstrinsik, pandangan kedokteran Barat terhadap individu itu dinampakkan dari pola fisik ini. Dia tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk melihat struktur jiwanya. Dalam individu manusia pasti ada jiwa dan ada raga. Nah, pola pendekatan dari kedokteran Timur selalu melihat dari dalam dulu, baru keluar.
Kalau misalnya orangnya sakit jantung, pasti ada sesuatu yang dia pikirkan. Pasti ada yang salah dengan pencarian dirinya sendiri. Dia gagal mencari resonansi dirinya sendiri. Sebenarnya kembali tadi ke kepatuhan atau pasnya dirinya sendiri. Nah, bahwasanya menjawab pertanyaan kedua, kenapa baru sekarang? Karena kedokteran barat selalu menemui kegagalan yang itu akan memicu pada pencarian kesempurnaan itu tadi. Loh, ini sama-sama penyakit leukemi, ini tak obati sembuh, yang itu kok tidak? Pasti ada sesuatunya. Dicari lagi obatnya. Sama, oh ini beda, ini risiko rendah, ini risiko tinggi. Loh, ini yang sama-sama risiko rendah pun kok beda hasilnya. Akhirnya dia mencari bahwa oh, leukemi yang ini itu ada ekspresi rambut yang putih, di sana ada rambutnya keriting, di sana ada rambutnya lurus. Jadi obatnya yang cocok untuk ini adalah untuk rambut keriting, ini untuk rambut lurus, ini untuk rambut hitam. Jadi sekarang semuanya sudah mengarah ke situ. Jadi individualis based treatment, jadi pengobatan yang berbasis individu. Itu saja. Oke, sebelum nomor dari Kiai Kanjeng, saya ingin supaya kita mencatatnya mudah ya. Yang pertama gini, iki awakmu ki omai ning koene roh iki. Nah, sekarang kita kembangkan lebih dalam lagi. Sebenarnya pemahaman sekuler materialisme barat itu kan selalu menganggap ada dikotomi antara jasmani dengan rohani. Makanya ada kalimat mengsana ing corpore sano, terus kita bantah mensano ing corpore sana. Di Ma'iyah kita satu langkah lebih maju dari itu kalau diakui. Nah, kalau tidak akan ada yang mengakui, maka kita harus akui sendiri asal kita mengetahui dan mengerti kebenarannya. Bahwa tidak ada dikotomi antara jasad dan roh, antara jisim dan nyawa atau jiwa. Bagi saya, ya iki sakarepmu kok nggo ora. Yang ada itu cuman roh. Jasad itu bagian yang paling permukaan dan paling rentan, paling rendah, paling tidak bermutu dari roh. Ngerti ra? Saya bahkan pernah mengatakan jasad ini hanya kulit ari dari roh yang agung itu. Dia akan ngelintek. Nah, yang disebut mati adalah ketika ngelintek itu sempurna. Janggep leng ngelintek. Ya, saya tua kan saya ngelintek. Nah, sesungguhnya diri kita adalah roh itu yang sebenarnya merupakan tajalli dari Allah sendiri, di mana jasad yang kita kenal ini sebenarnya hanya bagian yang paling permukaan, yang paling dangkal, yang paling luar, yang paling rendah sebenarnya dari roh itu. Jadi tidak ada dikotomi jasad dan roh, yang ada adalah roh dengan bagian yang paling rendah yang namanya jasad. Kalau kita kembangkan pengertian kita di Ma'iyah selama ini, tidak ada bumi dan langit, bukan dikotomi. Yang ada adalah bumi bagian dari langit. Tidak ada makhluk dan Allah, yang ada adalah makhluk bagian dari Allah. Dia satu. Makanya ideologi utama kita tauhid, karena kita dibikin merasa tidak satu. Mari kita bersama-sama menyatu. Itu nyawiji kalau bahasa Jawanya. Itu. Tidak ada dunia dan akhirat. Meskipun sebagai manusia di dunia kita memakai cara berpikir awam seperti itu, fid dunya wal akhirah. Allah sendiri berkompromi untuk menjelaskan dengan metode dengan terminologi itu. Sesungguhnya dunia adalah bagian dari yang kita sebut akhirat itu. Ini balitanya. Terus nanti kita akan remaja, kita akan dewasa, kita akan matang fi jannatin naim khalidina fiha abada. Itu kira-kira gitu ya.
Assalamualaikum. Selamat datang di Pawaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, dan pointernya. Inti dari cuplikan Sinau Bareng kali ini adalah 2 pertanyaan dari Mbah Nun kepada Dr. Edot saat Sinau Bareng mau copat syafaat yang kemudian dijadikan pembelajaran bersama. Dan kurang lebih inti dari pertanyaannya adalah: pertama, apa perbedaan filosofi mendasar dari kedokteran barat dengan timur tentang kesehatan? Contohnya, menurut Mbah Nun, manusia sebenarnya memiliki mekanisme pada dirinya untuk menyembuhkan diri. Artinya, manusia sebenarnya memiliki sedikit hak prerogatif yang dipinjamkan oleh Allah untuk bisa memanage tubuhnya sendiri dan segala hal yang ada di bumi. Karena manusia dilantik menjadi khalifah di bumi, maka Allah pun memberi sedikit wewenangnya atau memberi sedikit hak prerogatifnya untuk bisa menghalifahi bumi atau untuk bisa membawahi bumi dan seisinya. Kalau dalam istilah dari Mbah Nun itu adalah manusia itu transformir dari kehendak Allah. Misalnya, Nabi Sulaiman menjadikan jin dan binatang sebagai staf-stafnya. Atau contoh yang lainnya, saat manusia yang bernama Asif bin Barkiyah memenangkan tender atas jin. Saat itu, Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis paling cepat? Diceritakan kala itu, Ratu Bilqis dalam perjalanan hendak bertamu ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Kemudian, Nabi Sulaiman ingin membuat Ratu Bilqis terkesan dengan menjamu Ratu Bilqis di kursi singgasananya sendiri. Oleh karena itulah, maka Nabi Sulaiman pun bertanya kepada staf-stafnya, siapa yang tercepat sanggup memindahkan kursi singgasana Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman? Kemudian Raja Jin menjawab bahwa ia mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis secepat Nabi Sulaiman dari keadaan berdiri ke keadaan duduk. Sementara manusia yang bernama Asif bin Barkiyah mampu memindahkannya dengan hanya membutuhkan waktu 1 kedipan mata. Dan singkatnya, manusialah pemenang tender kala itu. Jadi intinya, manusia itu sebaik-baik ciptaan Allah dan manusia diberi jabatan yang namanya khalifah. Sehingga jika manusia sungguh-sungguh menjadi manusia, maka ia dapat memaksimalkan kemampuannya yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi, rasa-rasanya tidak sulit untuk memahami kata-kata dari Mbah Nun bahwa manusia itu transformir dari kehendak Allah. Sehingga manusia sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara mengkhalifahi tubuhnya atau menyuruh sakit pergi dari tubuhnya. Akan tetapi tentunya atas izin Allah. Contoh dari Mbah Nun misalnya, beliau dulu minus dan memakai kacamata. Namun karena setiap malam harus berkeliling ke desa-desa untuk sinau bareng, maka kadang-kadang kacamatanya pun tertinggal. Dan karena capek, kacamatanya sering tertinggal, maka kemudian Mbah Nun berkata kepada matanya untuk tidak usah rewel dan membuat susah, karena tugas beliau berat. Setiap malam harus menemani anak cucunya dengan keliling ke desa-desa. Sejak saat itu, beliau sudah tidak lagi memakai kacamata. Bahkan beliau mengungkapkan bahwa mata beliau jauh lebih jernih dan sudah tidak minus lagi. Jelas, tidak semua bisa seperti Mbah Nun, karena pastinya setiap manusia berbeda-beda. Ada yang kapasitasnya masih Pentium 1 dan ada juga yang sudah Pentium 5. Sehingga
kemampuannya pasti berbeda-beda tergantung sudah di-upgrade atau belum. Intinya, pertanyaan pertama Mbah Nun kepada Mas Edot adalah, kenapa filosofi kesehatan barat tidak menyadari hal seperti itu? Bahwa kesembuhan itu juga bisa datang dari dalam diri manusia, bukan hanya dari luar saja. Misalnya, kalau filosofi barat tentang sakit itu, maka harus dicari obatnya, atau sesuatu hal dari luar diri manusia. Padahal, kalau di timur berpikir kalau kita sakit, maka mungkin ada yang salah dari diri kita. Misalnya, karena mungkin kita sudah berpikir tidak jujur, memiliki iri hati, berbohong, dan sebagainya. Sehingga sifat-sifat buruk pada tubuh itu akhirnya membuat perintah di saraf-saraf menjadi kacau. Seharusnya 4 tambah 1 sama dengan 5. Tapi karena korupsi, maka 4 tambah 1 menjadi sama dengan 2. Ketidakjujuran seperti itu bisa membuat puzzle-puzzle pada saraf terganggu, sehingga dapat mengacaukan perintah pada saraf-saraf manusia. Maka akhirnya timbullah bermacam-macam penyakit. Tapi kalau filosofi ilmu barat kan, pokoknya kalau sakit ya cari obatnya, dan obatnya dari luar diri manusia itu sendiri, entah meminum pil atau sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kenapa baru akhir-akhir ini ilmu barat mulai sedikit mengakui hal seperti itu, bahwa kalau sakit mungkin karena tidak berpikiran positif, sehingga membuat kacau metabolisme di dalam tubuh dan timbullah sakit. Sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih itu maksud dari pertanyaan Mbah Nun kepada Dr. Edot. Dan garis besar jawaban dari Dr. Edot intinya adalah, dokter barat selalu berpedoman kepada fenomena fisik yang nyata atau selalu berlandaskan faktual, logika, dan rasional. Mungkin gambarannya begini. Orang timur memiliki yang namanya iman, di mana segala hal yang tidak bisa dicapai dengan akal manusia, maka capailah dengan iman. Jadi, misalnya kalau orang barat aslinya mereka sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan, hal itu karena mereka sangat mengandalkan pikiran, logika, rasionalitas, dan sebagainya itu. Sehingga apapun saja yang tidak bisa dibuktikan dengan metodologi mereka, maka dianggap tidak ada. Jangan Tuhanlah kejauhan. Misalnya, kalau kita bilang ada makhluk hidup di matahari, maka pasti akan ditolak, karena mustahil bisa hidup. Sementara bagi kita yang beriman, bisa saja percaya kemungkinan itu. Pasalnya, kalau Tuhan yang berkehendak untuk menciptakan makhluk yang bisa hidup dengan kemampuan tahan panas matahari, maka tidaklah sulit bagi Allah. Tapi bagi orang barat pasti akan sulit menerima jawaban itu, karena mereka harus membuktikan dulu secara empiris dan faktual, harus diteliti dulu dengan metodologi yang akurat, sehingga apapun saja yang belum mampu dicapai oleh metodologi ilmu mereka, maka akan dianggap mustahil, bahkan ditertawakan. Namun sepertinya mereka lupa bahwa ilmu Allah sangat luas dan manusia amat sangat terbatas, sehingga ilmu yang mampu diterima oleh akal manusia sangat terbatas. Contohnya, misalkan ilmu Allah yang dikasih ke dunia itu selautan, sedangkan manusia modern hanya mengakses 1 tetesnya saja. Ibaratnya file 1 tera, tapi kapasitas manusia hanya sekelas disket. Ya, mana muat. Sementara jawaban dari pertanyaan kedua kurang lebih intinya adalah, kenapa kok
baru-baru ini saja orang barat mulai agak sedikit mempercayai hal tersebut. Itu karena ilmu barat itu mengacu kepada faktual. Jadi, setelah mereka membuktikan, meneliti, barulah mereka percaya dan ilmu juga berkembang. Maka dari kegagalan, mereka mencoba dan mencari lagi, hingga akhirnya mendekati kepada ilmu yang agak sejati. Jadi intinya, jika kita perlebar, maka tidak heran jika Asif bin Barkiyah bisa memindahkan kursi singgasana yang besar itu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan hanya membutuhkan waktu kedipan mata. Tidak jauh-jauh lah, Sunan Kalijaga saja bisa duduk bersila tanpa bergerak, tanpa bicara, tanpa makan dan minum selama itu, karena sebenarnya manusia itu jauh lebih hebat dari yang manusia itu bayangkan. Jadi tidak heran jika kita sering dengar cerita dari mbah-mbah kita dulu bahwa orang Jawa dulu bisa terbang, bisa menghilang dan seterusnya. Mungkin karena mereka sudah mampu menjadi manusia yang seutuhnya sehingga mereka berhasil mencapai kesejatian diri. Gampangnya begini, kalau orang luar ingin berkomunikasi dengan jarak jauh, maka mereka membuat hardware atau teknologi yang namanya handphone. Sementara kakek nenek moyang kita dulu ingin berkomunikasi dengan jarak jauh, maka mereka meningkatkan software diri mereka. Sehingga tinggal duduk sila matek aji saja sudah bisa ngobrol dan berinteraksi lintas pulau. Kurang lebih itu sebatas yang dapat kami tangkap dari video ini, dengan sedikit mengembangkan dan menarik kepada ilmu-ilmu yang lebih universal. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.